Horas, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Dengan saya Vero Rusnawati Limbong dari kelompok KKN KTB 59 dari 2020. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang suku Batak itu ada berapa subetnis dan mengenai aksara Batak Toba itu mulai dari induk surat sampai dengan anak surat. Nah, langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu suku Batak. Suku Batak ada 5 subetnis. Yang pertama itu suku Batak Toba, Batak Angkola Mandailing, Batak Simalungun, Batak Karo, dan Batak Papak Dairi. Dari setiap suku Batak ini memiliki bahasa daerah, budaya daerah, dan aksara tersendiri. Aksara Batak itu bukan berasal asli dari Indonesia, melainkan berasal dari bahasa Jawa kuno. Aksara Batak itu masuk ke Indonesia melalui Jawa kuno bersamaan dengan agama Hindu dari India. Penulisan aksara Batak Toba biasanya ditulis pada kulit kayu alim, bambu, atau tulang-tulang dengan kalam yang terbuat dari kayu aren dan ditulis menggunakan tinta hitam, sehingga bentuknya bersiku-siku. Sedangkan aksara Jawa kuno ditulis pada daun lontar sehingga bentuknya berlekuk-lekuk. Aksara yang ditulis pada kulit kayu, bambu, atau tulang disebut dengan pustaha atau pustaka. Isinya bermacam-macam, misalnya ilmu perbintangan atau astronomi, pengobatan tradisional yang bersifat rahasia, tarombo atau sisila, cerita yang bersifat dongeng atau mite, dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai induk surat pada aksara Batak Toba. Nah, aksara Batak Toba bersifat silabis, artinya suatu tanda menggambarkan satu tanda atau silaba. Tanda silaba atau silabis disebut dengan induk surat yang jumlahnya 19. Dan pada umumnya berbunyi A kecuali I dan U. Berikut cara penulisan induk suratnya. Adapun induk suratnya adalah Aha Narata Mangalapa Gajah Sada bawahnya Ya Iu. Dan cara penulisannya A ya. Di antara induk surat ini ada 3 induk surat yang tidak pernah dipakai, yaitu wa, nya, dan ya. Kenapa? Karena induk surat yang 3 ini hanya digunakan sebagai bunyi pelancar atau kata-kata pinjaman. Dalam aksara Batak Toba, K tidak ada sehingga diganti dengan bunyi H, dan C tidak ada sehingga diganti dengan bunyi Sa. Misalnya, kacang. Kacang cara pelafalannya sehingga penulisannya hasam. Ya. Nah, kata yang terdiri dari 2 suku kata atau lebih dan berbunyi-bunyi A cukup ditulis dengan induk suratnya saja. Contohnya, induk suratnya saja. Yang pertama, hanya ditulis sebagai induk suratnya saja. Contohnya, Bapak. Cukup ditulis dengan induk suratnya saja, sehingga aksara Bataknya
ba, pa. Ya. Yang kedua, poin yang kedua, induk surat I berdiri sendiri apabila menggunakan satu suku kata. Contohnya, menggunakan satu suku kata, contohnya sebagai satu suku kata. Contohnya Ida. Ida. Aksara Bataknya cukup Ida. Nah, poin yang ketiga yaitu bunyi U yang berdiri sendiri dan menggunakan satu suku kata. Ya. Suku kata. Contohnya bau. Sehingga aksara Bataknya jadi bau. Ya. Selanjutnya kita akan memasuki dengan anak surat. Anak surat ada tiga fungsi, yaitu mengubah, menambah, dan melesatkan. Anak surat ada 6. Yang pertama itu ada haluan, ada haborotan, hatadingan, sikora, paminggil, dan pangolat. Nah, yang pertama itu haluan. Haluan berfungsi mengubah bunyi A menjadi bunyi I. Contohnya haluan anak surat. Yang pertama itu haluan berfungsi mengubah bunyi A menjadi bunyi U. Contohnya bunyi A menjadi bunyi I. A menjadi bunyi I. Haluan ini seperti garis kecil O. Seperti garis kecil O. Contohnya bibi. Cukup menggunakan di. Ya. Yang kedua ada haboruan. Ada haboruan yang simbolnya tandanya seperti lebih besar, tanda lebih besar, yaitu U. Berfungsi mengubah bunyi A menjadi bunyi U. Contohnya tudu. Jadi aksara Bataknya tu. Nah, yang ketiga ada hatadingan. Hatadingan bentuknya seperti garis kecil yang diletakkan di sebelah kiri induk surat, yaitu bunyi E. Hatadingan berfungsi sebagai mengubah bunyi A menjadi bunyi E. Contohnya eta.
beta. Jadi beta. Nah, anak surat yang keempat itu adalah sikora. Sikora berfungsi mengubah bunyi A menjadi bunyi O. Contohnya jala. Jala diubah menjadi jolo. Nah, dari sini bisa kita lihat jika kalau ini aksara Bataknya kayak gini, seperti ini, jala. Nah, di sini sudah berubah dia, jadi jo. Nah, seperti ini. Nah, anak surat yang kelima itu ada namanya paminggil. Yang kelima itu ada anak surat paminggil. Paminggil ini fungsinya menambah anak surat eng. Anak surat eng dan diletakkan di sebelah kanan induk surat. Ya. Jadi seperti ini dia. Garis kecil yang diletakkan di sebelah kanan atas induk surat. Contohnya la bisa berubah menjadi lang. La menjadi lang. Nah, paminggil itu diletakkan di atas kiri induk surat. Nah, jadi membacakan ini lang. Yang terakhir, action. Nah, anak surat yang kelima itu ada peminggil. Ini fungsinya menambah bunyi ong yang diletakkan di sebelah kanan induk surat. Nah, seperti ini contohnya. La menjadi lang. Dan yang keenam itu ada pangolat. Biasanya pangolat berfungsi untuk melesapkan bunyi A. Dan tandanya seperti ini. Garis. Contohnya tak. A menjadi K. Melesapkan bunyi A, menghilangkan. Artinya menghilangkan. Contohnya jadi kayak gini dia. Ta. Jika di U menjadi cuma T saja, jadi menghilangkan bunyi A. Nah, sekian dari penjelasan mengenai induk surat dan anak surat pada suku kata Batak Toba. Semoga bermanfaat. Terima kasih.